Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Prodi Teknologi Informasi kelas 4C akan mempresentasikan hasil diskusi dari ujian akhir semester mata kuliah aplikasi pengolahan Big Data. Pada kali ini kami akan mempresentasikan bab asosiasi. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rida Sudodewi dengan NIM 2033307090. Dan rekan saya, Bagus Setio Nur Cahyo dengan NIM 2033307024. Next. Yang pertama yaitu Association Rule. Data mining adalah proses ekstraksi informasi dari kumpulan data melalui penggunaan algoritma dan teknik yang melibatkan beberapa bidang. Bidang ini antara lain adalah ilmu statistik, atau media pembelajaran, machine learning, dan manajemen database. Salah satu teknik dasar dari data mining adalah association rule. Digunakan untuk menemukan hubungan penting antar item dalam setiap transaksi. Association rule dapat didefinisikan yaitu suatu prosedur yang berguna untuk mencari suatu relasi antar objek dalam suatu set dataset yang sudah ditetapkan. Tujuan dari association rule adalah untuk menemukan keteraturan dalam data. Salah satu algoritma dalam association rule adalah algoritma a priori, merupakan algoritma pengolahan data yang menggunakan aturan asosiasi untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item data. Untuk mendapatkan aturan asosiasi, perlu menghitung nilai support dan confidence dari hubungan elemen. Jika nilai support lebih besar dari nilai minimum support dan nilai confidence juga lebih besar daripada nilai minimum confidence yang telah ditentukan, maka aturan asosiasi dianggap terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kerangka masalah. Dari dataset yang kita temukan pada Last.fm merupakan salah satu platform untuk mendengarkan musik. Setiap user yang berlangganan di Last.fm tentu saja memiliki selera musik yang berbeda. Dataset tersebut berisikan nomor induk user, artis, gender, dan country. Untuk mengaplikasikan algoritma a priori, kami akan menampilkan data dalam bentuk nilai support dan nilai confidence dari data yang tersedia untuk melihat hubungan data dalam item set. Dari nilai support dan nilai confidence yang dihasilkan dari data, kita dapat melihat artis yang lebih sering didengarkan pada platform Last.fm. Selanjutnya yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Data dikumpulkan untuk mengetahui artis yang paling banyak disukai pendengar Last.fm. Untuk setiap data user yang masuk akan direkam secara online. Data yang didapat ini kemudian diolah untuk menemukan informasi yang baru dan relevan dengan kebutuhan platform musik. Dalam hal ini, data akan diolah dengan algoritma a priori untuk menemukan nilai support dan nilai confidence. Selain itu, akan ditampilkan proses data dan EDA atau eksplorasi data analis. Selanjutnya, proses data akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah proses data. Di sini saya menggunakan dataset dari website kaggle.com dengan referensi dari website kaggle.com. Langkah pertama adalah mengimport library. Yang pertama adalah pandas untuk mengolah data, kemudian matplotlib untuk visualisasi data, tiga NumPy untuk menghitung data, kemudian Sequent juga untuk visualisasi data. Selanjutnya adalah memanggil dataset. Di sini saya menggunakan perintah pg.readcsv karena file yang dipanggil berekstensi CSV. Kemudian tampilkan 5 data utama. Data set sendiri memiliki 4 kolom, yaitu user, artis, sex, dan country. Selanjutnya adalah proses EDA. Di sini pertama adalah menampilkan tipe data dari kolom dataset, yaitu pertama adalah kolom user dengan tipe data integer, kolom artis dengan tipe data objek, kolom sex dengan tipe data objek, terakhir kolom country dengan tipe data objek.
Kemudian menampilkan dimensi array dengan perintah dtset.shape. Hasilnya adalah sebanyak 289.955 baris dengan 4 kolom. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah data unik dari kolom user dengan perintah len dtset user unique. Hasilnya sebanyak 15.000 data unik dari kolom user. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah data unik dari kolom artis dengan perintah len dtset artis unique. Hasilnya sebanyak 1.004 data unik dari kolom artis. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah penyanyi yang banyak didengar dengan membuat variabel artist count dengan perintah dtset artist.valueCount dropnya sama dengan false. Kemudian panggil variabel artist count. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian memvisualisasikan 10 penyanyi yang sering banyak didengar dengan menggunakan modul dari library Matplotlib dan divisualisasikan menggunakan plotbar. Hasilnya adalah seperti ini, dengan artis Radiohead menjadi artis yang paling banyak didengar, disusul dengan The Beatles, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Muse, Metallica, Pink Floyd, Linkin Park, The Killers, dan Nirvana. Kemudian menampilkan jumlah user berdasarkan jenis kelamin dengan membuat variabel sexcount dengan data dengan perintah dtset.goodby sex user and unique. Kemudian memanggil variabel sexcount. Hasilnya adalah data dengan berjenis kelamin wanita sebanyak 3.851 dan user yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11.149. Selanjutnya memvisualisasi data tersebut berdasarkan jenis kelamin. Hasilnya seperti berikut. Kemudian mengidentifikasi missing value dengan perintah dtset is_null.zoom. Hasilnya tidak ada data yang kosong dari dataset di atas. Selanjutnya adalah brain model. Pertama adalah mengimport library dari MLX10 untuk menjalankan proses a priori. Selanjutnya adalah perintah dtset artist sama dengan dtset goodby user artist.control lambda x, join x. Di sini merupakan perintah untuk mengganti kolom artis dengan gabungan data dari kolom artis berdasarkan user dengan memisah dan tambahkan ada koma untuk memisahkan data gabungan data dari kolom artis tersebut. Kemudian tampilkan hasilnya seperti ini, yaitu dengan Red Hot Chili Peppers, Black Dahlia, Method, dan kemudian buat variabel list untuk membuat data kolom artis untuk array. Kemudian tiap record dipisah dengan koma. Hasilnya seperti ini. Kemudian gunakan modul transaction encoder untuk mengatur data artis. Kemudian encode array tadi dengan menjadi true atau false. Berikut hasilnya. Di sini jika data tersebut ada maka akan bertuliskan true, jika tidak ada akan bertuliskan false. Kemudian jalankan algoritma a priori dengan data hasil dengan minimal support 0,08. Hasilnya adalah item set L menjadi terbanyak yaitu 0,095. Kemudian AMI Windows banyak 0,08. Kemudian lakukan association rule dengan hasil frekuensi item di atas dengan minimal tetap 0,04. Hasilnya adalah attendance Coldplay, consequent Radiohead sebanyak confidence-nya 0,39 atau 39% dengan support 0,085 sekian dengan atau 8%. Maka dari hasil diskusi yang didapat bahwa user
yang mendengarkan Coldplay, 30% juga mendengarkan artis Radiohead, didapat dari 8% riwayat user. Dari hasil tersebut, nilai support dan nilai confidence-nya akan menghasilkan data untuk melihat artis yang lebih sering didengarkan pada platform. Nilai support yang dihasilkan tersebut jika lebih besar dari hasil minimum dan nilai confidence juga lebih besar dari menunjukkan, maka aturan asosiasi dianggap terpenuhi. Mungkin ini saja presentasi dari saya dengan Rida. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.